Tapi kalau saya sudah katakan saya pengen jadi A, B, C, saya harus bisa mendapatkannya. Karena ini sesuatu yang susah. Jadi kalau melaku lah, jadi nemu, dinikmati baik. Oke, Ustaz ini. Ini ada teman-teman nih yang bertanya dari tadi sudah kita tampung. Ini ada dari ini dari @hikmah_maslahah. Apa sih tirakatnya orang tua Ustadz Ulin sehingga punya anak seperti Ustadz Ulin? Ada tirakat sendiri nggak kayak gitu? Wah, kalau itu sih urusannya wong tua gue. Saya nggak tahu. Iya. Tapi terus ada gimana? Tapi apa ya, semua itu kan juga tanduran lah. Anak juga sebuah tanduran. Maksudnya dalam kita oke secara fisik ya, tapi secara batin juga waktu bagaimana masa-masa sebelum jadi saya gitu ya. Ya tetap bagaimana prihatinnya wong tua, ngotel, maring pondok dan sebagainya kan bahwa menungso kepancen nang alam dunia adalah kon nandur. Lah tanduran itu apa ya, panene bisa juga larinya ke anak dan sebagainya. Ini hati-hati urip nang alam dunia karena alam dunia adalah tempat nggo nandur segala-galane. Tanduran bisa tiba maring anak itu ataupun nanti tiba di akhirat kelak kan begitu. Jadi ini berbuat baik terus. Iya. Karena wong terus ya. Iya. Ya gimana, Ustaz? Silakan. Monggo. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Adi Hidayat. Apa karakter wayang kesukaan Ustadz Ulin? Karakter wayang kesukaan sebenarnya kalau secara formal juga, kan kalau secara sudah dipelajari lagi, itu beda-beda loh Mbak. Misalkan dalam dunia pendidikan SD SMP, bahwa tokoh Semar ini, bahwa tokoh Kresna ini, wataknya, tokoh Anoman ini sebagainya. Tapi kalau sudah masuk lagi ke dalam bahwa itu adalah penggambaran manusia, bisa molak-malik. Misalkan, karena itu dalam media alat, gambarkan karena misalkan, ada seorang tokoh Kresna, di situ digambarkan Kresna. Karena dalam dunia pendidikan, Kresna ya wataknya bijaksana. Kresna wataknya bagus, oke, luar biasa. Karena dari golongan pendapat juga dari nasab-nasab orang-orang yang luar biasa gitu ya, keturunan ratu dan sebagainya. Tapi sisi lain ketika sudah masuk dalam sebuah lakon pewayangan, itu bisa molak-malik lagi karena itu menggambarkan manusia, karena jiwa hati manusia, karakter manusia itu kan dalam ketika hidup di dunia itu kan bisa berubah-ubah, bersifat gitu ya, dinamis gitu ya, berubah-ubah ketika dalam misalkan dalam masyarakat wataknya begini, ketika punya masalah dengan anaknya seperti ini kan artinya kalau secara pendidikan di dalam pendidikan SD SMP secara formalitas digambarkan watakmu seperti Kresna karena di situ formalnya adalah Kresna tokoh yang bijak dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam lakon pewayangan ya karena wayang menggambarkan manusia, jiwa manusia adalah jiwa yang selalu berubah. Sifat seorang Kresna ketika jadi ratu seperti itu. Tapi ketika sudah dilakonkan dalam pewayangan, punya anak, anaknya punya masalah. Masalah dengan misalkan keponakan Gatot Kaca kita katakan. Anaknya namanya misalkan Prabu Bomantara dengan anaknya si Gatot Kaca. Walaupun dalam kebenaran itu menang oleh Gatot Kaca, tapi kalau dalam sisi ini misalkan Gatot Kaca sama anaknya si Kresna namanya Bomantara rebutan misalkan rebutan negara misalkan rebutan negara. Walaupun sudah dikehendaki dalam di situ bahwa sing menang sing benar adalah Gatot Kaca. Tapi nek Bomantara kepengen otomatis Kresna yang belani siapa? Belani anak. Walaupun kebenaran terletak di Gatot Kaca. Tapi kalau seorang ayah, orang tua pasti akan membela anaknya walaupun salah di situ. Artinya di situ kalau secara pendidikan saya senangnya mungkin Anoman. Anoman bagaimana?
Anoman wataknya ini wataknya bijaksana. Dia juga melambangkan depannya kerak, tapi hatinya adalah hati yang tulus. Lebih baik gitu. Jaban elek, dideleng wong elek, tapi jero batin siapa perlu. Jangan sampai kayak Sengguni glamor luar biasa, keris peloro-loroan dan sebagainya. Pokoknya karena masih ratu, ya kan, masih keluarga Ngastina, tapi dalam hati kan seperti itu. Artinya ya lebih baiknya jadi Kresna, lebih baiknya jadi Gatot Kaca, depan jabannya apik, jerone ya apik kan seperti itu. Tapi kan kalau dipilih antara yang mana, ya wis lah, jabannya kayak Anoman ora masalah, tapi jerone kita saling menolong, ora masalah. Anoman dicek wong dan sebagainya. Itu kan malah apa namanya nilai plus gitu ya lah. Jaban nempeng jeron apik ya kudune kan seperti itu kudune. Tapi lebih apik maning nek jaban gawe nang Gusti Allah kurang tapi jero batin luar biasa. Ada nilai plusnya. Ada tantangannya bagaimana menghadapi ketika diejek orang, ketika dihina orang, ketika itu ada tantangan untuk dirinya bahwa Allah lebih mencintai. Kamu harus bisa perjuangan seperti ini. Seperti itu. Itu menurut saya pribadi. Iya. Terus ini kan Ustadz Ulin membawakan kesenian wayang juga dalam penampilan di Aksi Indosiar. Itu kenapa kok wayang yang diambil jadi media dakwahnya Ustadz Ulin? Motivasinya apa, Ustadz? Motivasinya adalah ya karena saya melihat bahwa wayang yang kita punya, wayang, enggak cuma wayang sih, wayang, gamelan, dan sebagainya, pokoknya seperangkat dalam pagelaran wayang. Itu malah dinikmati oleh orang luar negeri. Dinikmati oleh yang belajar nyinden, kita lihat dari Jepang. Juga dari Australia dan sebagainya, dari Amerika dan sebagainya. Itu bahkan gamelan pun sudah diboyong ke sana untuk latih di sana. Di situ kan kita lihat betapa krisisnya kebudayaan kita. Maka dari situ saya ingin terutama saya semoga jadi promotor dalam penggerak cinta budaya ya. Saya kepengen kenapa saya kalau di dalam aksi saya pakai wayang ya karena saya basicnya saya memang basicnya di wayang. Saya tidak bisa meninggalkan wayang budaya dan sebagainya karena saya basicnya di situ. Yang kedua saya ingin mengajak bahwa iki loh bahwa yang namanya seni budaya wayang itu bukan hanya untuk orang tua saja, orang generasi 50 plus gitu ya. Katakan 50 plus. Enggak. Tapi bagaimana saya bisa mengolah semua itu minimal saya mengenalkan lah. Minimal mengenalkan. Ada anak-anak muda yang begitu ya, cinta dengan wayang. Minimal kenal disit karena bisa orang ngerti ya mergane langkah sing ngenalaken gitu ya. Kenapa jawabannya kenapa saya pakai media seperti ini ya karena saya basicnya di sini. Satu, yang kedua saya juga punya ingin ayo teman-teman generasi 17 ya berarti 19 20 berarti generasi milenial tahun 2000-an ya. Bahwa ayolah kita ururi maning. Inilah luar biasa warisan leluhur nenek moyang yang patut wajib kita ururi. Ini untuk orang Jawa, untuk orang Sunda monggo menyesuaikan ururi budaya Sunda, untuk orang Batak ya Bataknya jenengan ururi agar sejalan dengan budaya ketimuran gitu. Dan seperti itu. Terus ini ada pertanyaan lagi dari sobat Enu Cilacap yang di rumah. Bagaimana dengan kuliah Ustadz sedangkan Ustadz itu sibuk banget? Monggo Ustadz. Memang seperti itu juga lah. Tapi insya Allah ya kemarin juga saya sudah 2 kali kayaknya bersilaturahmi dengan pihak UNUGA, bertemu dengan guru kita Pak Rektor Romo Kiai Nasrullah Muhson Gus Nas. Alhamdulillah bisa silaturahmi Gus Soim dan lain sebagainya. Waktu itu acaranya menjemput tamu, saya menjemput tamu adik-adik dari
Brebes waktu itu dua kali Iya. kloter waktu itu. Alhamdulillah saya ikut serta dalam menjemput adik-adik kita SMK Brebes Mm-mm. untuk mengadakan MOU. Oke. Ya di situ saya juga selain saya silaturahmi dengan UNUGA, silaturahmi dengan adik-adik dari Brebes dan Dewan Guru SMA Arif itu, saya juga menindaklanjuti kuliah saya. Ya tetap jalan, Mm-mm. alhamdulillah. Ya, saya tidak bisa untuk kemarin-kemarin saya memang belum bisa secara aktif dalam akademis gitu. Artinya esok melebu, awan melebu dan sebagainya. Ya karena kita bagi-bagi waktu gitu ya. Tapi Iya. tetap alhamdulillah saya tetap aktif, saya masih aktif di sana. Ya bagaimana kuliahnya, tugas. Iya. Gitu. Nah, terus ada lagi Tugas. pertanyaan nih Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari @tamabul_askan. Cerita wayang gue nyata terjadi atau cuma fiksi? Monggo Ustaz dijelaskan. Sebenarnya gimana ya? Kalau dikatakan fiksi, ya fiksi. Tapi saking pintere wong gemien apa ya? Saking pintere wong gemien bisa ngolah cerita sing kaya bahwa ini loh yang terjadi di masyarakat. Lakon pertama yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga adalah ketika digambarkan Prabu Puntadewa tidak bisa masuk surga. Nah ini yang namanya dakwah menggunakan media. Kalau dakwah, kau ikut lebih Islam, orang lebih Islam, neraka. Ya itu kan terlalu ekstremis lah ya. Tapi bagaimana agar orang itu menikmati proses dalam pengislaman, menikmati perjalanan iki lho bisa aku mlebu Islam mergo iki ono dalane kan seperti itu. Maka menggunakan karena masyarakat waktu itu senengnya wayang, padha dikumpul ke media wayang, nonton wayang. Maka digambarkan itu ceritanya fiksi memang, tapi fiksi tapi digunakan untuk sebagai media pembelajaran gitu. Prabu Puntadewa digambarkan dia bisa masuk surga, padahal waktu itu Puntadewa adalah simbol dewane wong Hindu, dipuja-puja dan sebagainya. Tapi digambarkan tidak bisa masuk surga. Ya, tidak bisa masuk surga dalam versi Islam. Kenapa? Ketika Prabu Puntadewa kehilangan satu jimat yang namanya jimat kalimat sada. Apa itu kalimat sada? Kalimat syahadat kan gitu. Artinya arep wong kuwi ibadah kaya ngapa, pikir kaya ngapa, tapi kelangan jimat siji nang atine la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya seperti itu digambarkan tidak bisa masuk surga. Mereka ini tauhidnya ora kecekal kan seperti itu. Itu kan si lakon digambarkan tapi ini loh nang masyarakat seperti itu. Gue pelajaran itu. Jadi apa ya saking pinternya apa ya saking para leluhur kita dulu ngolah wayang cerita tapi keton cerita itu hidup. Iya. Oke, itu sudah terjawab ya pertanyaan tadi. Terus ini ada pertanyaan lagi dari @dedi_kadet. Ustadz Ulin kepikiran nggak untuk masuk dapur rekaman? Dapur rekaman insya Allah ya, kalau dapur rekaman saya lebih ke nyanyi nembang, saya lebih ke situ. Nembang apa ini Ustadz? Nembang kan Jawa. Jawa. Ya Jawa langgam oke lah. Jawa ambiaran ya masuk lah gitu. Masuk. Iya. Kalau itu kan menyangkut tadi pertanyaan tadi, pastikan Ustadz Ulin juga ada bakat untuk menembang alias nyanyi. Boleh dong Ustadz Ulin kasih sedikit lirik atau ditembang ini buat teman-teman yang lagi nonton. Pasti teman-teman juga pada penasaran dan pengen denger. Nembang apa sih ya, bingung. Ya ini ada request. Request apa? Iya ini ada, boleh dong Ustadz Ulin sedikit nembang Jawa. Ada satu lagu tapi belum launching. Ini lagu bikinan saya.
Sekalian cipta. ini sekalian dipublikasi Ustadz, Ya. Besok mau dipromosiin. diangkat. Ya, promosi ya. Okay. Besok mau diangkat ke YouTube. Okay. Tapi ini apa ya? Saya ingin lagu itu bukan sekedar lagu, tapi lagu itu menggambarkan saya, misalkan menggambarkan apa yang saya lihat, saya rasakan. Iya. Waktu itu saya bikin pada malam hari, lagunya adalah apa ya? Melati Tresno, ya. Karena saya suka bunga melati. Loh, kok suka bunga melati? Apa sih simbol apa? Kuntilanak misalkan, bukan? Ya kan orang. Karena melati itu melambangkan apa ya? Saya pokoknya nek ke melati, wangi melati. Kelingannya apa? Kelingannya adalah background pengantin. Angel banget, Mbok. Kelingannya background pengantin karena simbolnya pengantin kan gitu. Jadi malah kelingan karena melati, ambu melati. Kelingan pengantin dan sebagainya. Nah, kalau kenapa pengantin? Ya karena ketika jejer pengantin ada gending ini. Jadi itulah. Senang dengan gendingnya dan sebagainya, jejer pengantin dan sebagainya. Senang, Pak. Tapi itu senang dari pengantin ya, bukan senang dari pengantin. Tapi senang karena suasana dalam jejer pengantin itu tadi. Kemudian lagu tak bikin malam hari. Iya. Ketika cara Indonesia kembangin. Cara Indonesia semerbak bunga melati di malam hari seperti ini. Pokoknya cinta yang apa? Pokoknya itu lah. Pokoknya ambiar lah. Pokoknya. Rapnya, kalau ndak salah gini rapnya. Nanti tekan kapan aku mendem tresno iki. Misalnya kayak gitu ya. Tanpa bisa kondo bisa ku among tetonggo dungo marang Gusti kang amurpa ing tumati mugi ngeparengno aku kowe dadi siji. Itu begitu kira-kiranya. Tepuk tangan dong Sobat Ulin yang ada di rumah. Bagus-bagus Ustadz. Saya suka lagunya itu. Semoga segera dirilis dan segera dipromosikan ya Ustadz. Oke, insyaallah. Minta doanya. Mudah-mudahan. Oke, ini didoain ya Sobat NU Cilacap maupun Sahabat Ulin yang ada di rumah yang sedang nonton. Semoga karya Ustadz Ulin ini bisa segera launching dan bisa didengar oleh masyarakat, khususnya warga Cilacap. Amin. Terus ini ada pertanyaan lagi Ustadz, boleh terakhir. Kasih pesan atau motivasi buat Sahabat Ulin maupun Sobat NU Cilacap yang ada di rumah dengan situasi dan kondisi saat ini. Pastinya kan teman-teman butuh motivasi untuk menghadapi kondisi pada saat ini. Monggo Ustadz bisa disampaikan pesan maupun motivasi buat teman-teman. Oke, saya mengambil kata-kata dari guru kita Gus Miftah bahwa masa-masa pandemi seperti ini, masa-masa di rumah saja seperti ini, kita harus bisa menghadapi lawan yang tidak kelihatan. Lawan yang tidak kelihatan saat ini adalah yang pertama adalah hawa nafsu, itu paling utama ya, yang tidak kelihatan. Yang kedua adalah virus dan lain sebagainya yang tidak kelihatan, tidak kasat mata. Kita berjuang, tetap berjuang agar pandemi seperti ini cepatlah berlalu ya, biarlah berlalu gitu ya, cepatlah berlalu. Kemudian saya mengutip kata-kata beliau Gus Miftah bahwa yang bisa hidup pada zaman
era seperti ini, dari kondisi dunia seperti ini adalah mereka-mereka yang mampu beradaptasi dengan apa yang di hadapan kita. Yang mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungan seperti ini, dengan apapun itu. Maka bahkan kucing kepengen urip pun ketika tempatnya baru harus bisa beradaptasi. Misalkan di rumah, waktu itu di rumah diempani dan lain sebagainya, diempani nang juragane cara gampangane mangan gari timpani kucing, tapi kita dilepas dalam hutan. Kalau nunggu ada orang yang ngempani, yang nggak akan hidup itu kucing, tapi harus mampu beradaptasi. Seperti kita, bahwa kita akan ngelakoni setiap zaman, saben zaman maju suwe, dunia tetap berputar, berubah suasana dan kondisi, baik itu politik, ekonomi, budaya, sebagainya, maka kita harus beradaptasi agar mampu bertahan hidup di dunia. Itu ya adaptasi. Misalkan kayak kemarin berita ada kolam renang dirubah menjadi misalkan dimanfaatkan untuk kolam lele dan sebagainya. Itu kan ketika nggak ada pengunjungnya dan sebagainya, ya kan itu memanfaatkan apa yang ada di depan. Tapi untuk teman-teman seni misalkan ya juga menghidupkan YouTube dan sebagainya agar seni tidak hilang.